Siap belajar hari ini? Siap, yes. Oke, sebelum kita belajar, guru minta tolong kepada ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Oke, silakan untuk kelas kembali. Oke, sampai Pak Guru mengabsen kalian, silakan dibuka buku-bukunya. Adila Astari Putri. Hadir. Ayatul Zahra. Aldi Yasmi. Hadir. Dika Hamdani. Hadir. Gading Alifatin. Hadir. Cintan Lidiana. Khalid Nur Atfian. Hadir. Lalu Ipan. Hadir. Marisa. Hadir. Muhammad Aldi Saputra. Sakit izin atau apa? Hadir. Muhammad Adib. Hadir. Putri Isnaini. Hadir. Selviana. Hadir. Oke, selanjutnya kegiatan kita pada hari ini sebelum kita mulai belajar, sama-sama melakukan salah satu lagu nasional. Silakan Melisa. Yang silakan kita berdiri. Pancasila
Oke, selanjutnya ya kita SBT dulu. Kalian perhatikan tangan Pak Guru ya. Kalau Pak Guru angkat tangan seperti ini, kalian harus bilang 1. Kalau Pak Guru angkat tangan begini, harus bilang 2. Kalau begini berarti 3. Begini 4. Kalau begini 5. Kalau Pak Guru menggenggam tangan seperti ini artinya kita harus diam. Tidak ada yang boleh berbicara, karena kita akan langsung memulai belajar. Paham? Kita mulai ya, fokus ya. Fokus, perhatikan tangan Pak Guru. 2, 3, 5, 2, 5, 2, 3, 5, 4, 2, 1, 3, 4, 5, 1. Oke, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang ada tanda komanya. Sekarang pertanyaan Pak Guru adalah, pernahkah kalian kalau beli jajan itu dilihat komposisinya di belakang? Ada komposisi di belakang. Pernah nggak dilihat? Pernah. Pernah Najib? Alif, ada apa di sana? Di belakang jajan yang kalian beli ada komposisi. Bentuknya ada yang persen di sana, ya. Dan ada juga yang bentuknya bilangan desimal. Dari komposisi itu kita bisa mengetahui bahan yang paling banyak, bahan yang paling sedikit di jajan yang kalian makan itu apa? Ada di sana. Pada hari ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan desimal ini. Tentu membandingkan sama dengan kita membandingkan bilangan asli atau bilangan ini. Kalau beri contoh sekarang. Kalau Pak Guru punya angka 3 sama angka 4, maka 3 itu kita katakan angka 3 kurang dari 4. Sama juga. Desimal juga seperti itu. Kita pakai kata kurang dari atau lebih dari. Kita menggunakan. Kalau misalnya lebih, bilangannya gimana Pak Guru? Pak Guru ambil contoh lagi. Kita pakai bilangan lebih. Pak Guru punya angka 6, angka 8, sama angka 10. Kita mengurutkan misalnya. Kalau diurutkan dari terkecil, berarti mulai dari angka 6, 8, kemudian 10. Kalau dari terbesar 10, 8, dan hari ini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik atau kalian itu harus mampu mengurutkan atau membandingkan bilangan desimal. Jadi ingat, tujuan kita hari ini adalah kalian harus mampu membandingkan itu lebih besar, lebih kecil, kurang dari atau lebih dari, dan mengurutkan bilangan desimal.
Oke, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar membandingkan dan mengumpulkan bilangan desil. Nah, ini contoh misalnya. Aku kasih contoh dulu. Ini adalah informasi dari nilai gizi dari sebuah makanan. Ada 5,4, 28,6, 2,7. Dari sini kita bisa mengetahui, oh ternyata di sini yang paling banyak kandungannya adalah karbohidrat. Terus di obat ini komposisinya paling banyak itu ternyata ini. Oh, lain seperti ini. Dosisnya 12%. Ini yang ada di kemasan obat, kemasan snack, dan lain sebagainya. Kali ini kita mulai belajar dari permasalahan pertama. Silakan dibuka bukunya, halaman 35. Di halaman 35 ada permasalahan. Kita akan bantu Agam di sini untuk menyelesaikan permasalahan. Agam mendapat tugas untuk mencari data dari rumah ke sekolah 10 orang temannya di sekolah. Data yang dikumpulkan Agam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Alma, jarak dari rumah ke sekolah berapa Najib jaraknya? 2,3 kilometer. Kemudian ada Budi. Budi jaraknya berapa ya? 10,9 kilometer. Alita, jaraknya berapa Aldi? 1,9. Kemudian berikutnya Fadilah. Berapanya dari Intan? Musa, Fadilah 11,3. Kemudian Rini, Putri, 2,6. Ridho, Selvi. Kemudian Dias, Ipan. 3,1. Kemudian berikutnya Pak Kim, Andika. 2,8. Dan yang terakhir adalah Andi. Jarak rumahnya ke sekolah adalah 1,5 kilometer. Tugas kita adalah kita akan bantu Andi. Pertama kita harus bantu Andi agar untuk menyusun kembali tabelnya dengan mengurutkan mulai dari jarak rumah ke sekolah yang terdekat. Kita diminta nih bikin tabel lagi, tapi dengan urutan. Kalau yang tadi yang sebelum masih ada, ini kita diminta mengurutkan dari yang paling dekat terus sampai ke paling jauh. Yang kedua, kita diminta untuk membantu Agam menentukan siapa sih yang rumahnya paling jauh dari sekolah. Dan yang ketiga, kita diminta untuk membantu Agam menentukan siapa yang jarak rumahnya ke sekolah paling. Untuk membantu Agam, mari kita eksplorasi masalah ini bersama. Yang pertama, silakan kalian melengkapi tabel ini. Silakan dibikin tabelnya di bukunya masing-masing. Kemudian dilengkapi. Lengkapi Alma, angka di depan pemain berapa? Silakan diperhatikan di buku. Silakan dibikin tabelnya rapi seperti di permainan. Dibikin tabelnya terus dilengkapi. Lihat angka di depan koma,
dan angka di belakang komanya dipakai kalian masing-masing. Sudah dibikin masalahnya? Oke. Kalau sudah baru contohkan tadi alma jaraknya berapa alma tadi? 2,3. Berarti alma di depan koma berapa? 2 di belakang koma? 3. Silakan diganti. Seperti itu.
Oke, sekarang silakan kita lengkapi tabel ini. Naya, Budi berarti 4, Nur 8,9. Selfie, Anita 1,9. Terus Alif 4. Terus Adila yang Musa 11, 3. Tajib, Rini 2, 6. Ipan 3, Andika, Dias 3, terus 1. Selfie 2, berapa? 8. Terus yang lahir Putri 1. Ini adalah angka di depan koma dan di belakang. Jadi untuk membandingkan dan menurutkan dengan desimal, langkah pertama adalah kita lihat dulu angka paling depan. Kita lihat dulu angka paling depan. Kalau kita mau mengurutkan dari yang paling dekat, berarti kita cari angka paling kecil dulu. Di sini angka paling kecil apa berapa? 1. Ada 2 banyak. Angka satunya ada 2. Kalau dia sama, maka langkah berikutnya adalah kita lihat angka berikutnya atau angka kedua. Ini berapa bentuknya? 9, kemudian yang 5. mana lebih besar 8 sama 5? Mana lebih besar 8 sama 5? 8 kan? Berarti artinya adalah 5 ini lebih kecil. Sehingga jarak yang paling dekat adalah Andi. Andi ini paling dekat. Terus yang kedua baru A. Terus yang ketiga kita lihat angkanya lagi. Berarti angka berapa nama tadi? 2. Kan? 2. Ada 2 baru banyak atau betul? Kita lihat yang belakangnya 3 sama 6. Berarti lebih kecil? 3. Berarti yang ketiga adalah 6. Terus yang berikutnya berarti 5 dan seterusnya. Paham ya caranya menambahkan dan menurunkan? Jika sudah paham, silakan kalian lengkapi tabel ini. Silakan dilengkapi tabel ini. Kalian tulis namanya siapa, jarak rumahnya siapa, jarak rumahnya berapa. Nama kayak tadi, tapi mulai dari yang paling dekat dulu. Namanya siapa, jarak rumahnya berapa. Silakan dilihat dari hasil yang tabel sebelumnya. Apa? Iya, ada tadi cek dulu buka silakan tulis.
Jadi tolong diperhatikan tabelnya baik-baik. Ada berapa angka 2-nya di sana, ada berapa angka 3-nya. Tolong diperhatikan tabel yang sebelumnya itu baik-baik dulu. Biar tidak salah turunannya. Oke, Najib, siapa main Najib? Andi. Berapa Andi? 1,5. Alif? Anita. Berapa? 1,9. Selfie. Setelah Anita. Alma. Berapa? 2,3. Adila. Rini. Berapa? 2,6. Terus Aldi. Siapa kemarin ini? Patin. Berapa? 2,8 ya. Terus Ipan. Berapa? Dias. Berapa? 3,1. Terus Dias siapa? Alif. Rino. Berapa? 3,6. Terus Selfie. Coba Padilla. Berapa Padilla? 4,7. Putri. Budi. Berapa Budi? 10,9. Kemudian yang terakhir siapa? Siapa saya? Musa. Berapa Musa? 11,9. Ini tabel lengkapnya. Saya perhatikan depannya 1, 1, 2, 2. Dia akan turun dari yang paling kecil depannya. Kalau dia sama, kita lihat angka yang ke. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, ya, kita udah bantu agam agamnya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah siswa yang jarak rumahnya ke sekolah yang paling dekat adalah siapa dekat rumahnya? Andi. Dan jarak rumahnya adalah 1,5 kilometer. Kemudian siswa yang jarak rumahnya ke sekolah paling jauh adalah berapa jaraknya? Dan jaraknya adalah 11,3 kilometer. Inilah cara kita membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Sebelum kita berkelompok, kita sama-sama dulu menyaksikan video tentang cara mengukur. Kalau perhatikan baik-baik videonya, dalam mengukur benda dan menggunakan benda. Baiklah anak-anak, kita akan mulai belajar ya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu penggaris. Di sini ada ukurannya. Ibu guru punya penggaris ukuran dari 0
ya, dari 0 ke 1 itu ukurannya 1 cm. Kemudian di sini ada garis-garis kecil anak-anak. Garis-garis kecil itu menunjukkan koma ya. Misalnya 1 garis kecil yang pertama 1,1 cm. Kemudian garis kecil yang kedua di sini 1,2 cm. Nah, sedangkan yang di tengah-tengah ini itu menunjukkan 1,5 cm. Begitu seterusnya sampai 30 cm. Nah, anak-anak perhatikan ya bagaimana cara ibu guru mengukur panjang suatu benda. Di sini ibu guru punya pena, oke? Anak-anak perhatikan, ibu guru akan meletakkan pena tersebut seperti ini ya. Oke. Nah, perhatikan, letakkan angka 0 ini tepat di bagian paling bagian sini ya, sebelah kiri sini ya. Nah, kita letakkan, kemudian kita luruskan berapa panjang dari pena ini. Nah, di sini ada garisnya 14 lebih dari ya. Kita hitung berapa garisnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti panjang dari pena ini adalah 14,5 cm. Seperti itu ya. Ini untuk contoh yang pertama. Selanjutnya ibu guru mau menghitung panjang dari flash disk. Nah, di sini ibu guru ada flash disk ya. Berapa sih panjang dari benda flash disk ini? Seperti yang tadi, anak-anak meletakkan flash disknya dan letakkan paling di pojoknya di 0. Ya, kelihatan? Nah, berapa panjang flash disknya ya? Nah, di sini kelihatan bahwa panjang flash disknya ini adalah 5 cm. Seperti itu. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu guru harapkan kalian sudah memahami tentang pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Itu adalah cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris. Sebelum kamu lanjutkan, kamu minta tolong sama Adila, coba praktikkan bagaimana cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris. Silakan Adila, boleh nanti. Yang lain silakan ikuti cara temannya, perhatikan cara temannya. Ya, jadi harus pas di 0 ya. Ujungnya itu paskan di 0. Terus lihat di ujung seberangnya. Dilihat, diperhatikan di sana, dihitung berapa dia paling terakhir itu di garis keberapa. Harus pas dengan 0. Harus pas dengan 0. Berapa Adalah? 14,3. Najib juga Najib. Berapa panjangnya? 14,3. Pokoknya sama. Oke, silakan kita terima kasih mulai kembali ke bentuknya. Oke, kemudian selanjutnya ya, silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Silakan kursi mejanya diangkat, dari bawah.
Karena yang pertama pada atas itu kalian silahkan isi dengan nama kelompok. Silakan ditulis yang bagus, nama lengkap yang ditulis. Kemudian yang kedua di A itu silakan ditulis nama daun yang kalian bawa. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nama daunnya. Kemudian yang B silakan tulis nama daunnya, terus diukur panjangnya berapa, ditulis di tabel itu panjang daunnya berapa. Kemudian yang C silakan dilengkapi titik-titik itu, diisi titik-titiknya yang ini. Kemudian yang di halaman berikutnya yang D dibalik. Di halaman berikutnya silakan lengkapi titik-titik yang apa saja. Silakan kerjasamanya tingkatkan, silakan keluarkan daunnya, silakan ukur daunnya biar lebih efektif, biar lebih efisien. Menggunakan bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Bandung. Pakai bahasa Indonesia, terus nama daunnya. Silakan diukur biar efisien, langsung dibagi biar cepat kerjanya dibagi, diukur, dibagi. Silakan yang nulis ya, yang lain silakan langsung ukur daunnya biar nanti tidak ditulis sama temennya. Kasih tahu temennya, oh daun ini panjangnya segini gitu. Ya, silakan itu dari nol, itu dulu. Silakan tulis saja tulis. Tanya temannya, jangan ukur, sudah tulis. Nama daunnya apa itu? Mangga. Tulis nama daunnya mangga gitu. Durian berapa durian? Biar efektif
kalau tadi yang silakan lengkapi yang tulis semua dulu. Nama apa aja kalau temannya lagi udah jauh depan ukurannya dia makanya dia dalamnya tuh apa dulu gitu tapi itu katanya tulis di sini nama daun dari yang paling pendek daun apa paling pendek? Urutan punya tertulis. Nah, terus yang kedua apa? Sayur. Tulis di sini. Nah, ini di situ. Ya, di sini kalau tadi kan nama daunnya sekarang angkanya dihitung dari paling kecil. Sekarang angkanya paling kecil siapa mau data dulu?
Terus sudah lagi? Jadi teman-teman. Yang ini tinggal dari sini. Dari hasil penelitian Oke, silakan kalau mau lagi salah satu. Silakan Aldi maju ke depan membacakan kesimpulannya. Cukup kesimpulannya dibaca. Silakan di depan. Baca kesimpulannya aja. Cukup baca kesimpulannya saja. Mau yang lain silakan ambil dokumentasi sambil menarikkan temennya. Oke, silakan Aldi. Dari hasil pengukuran yang telah kami lakukan terhadap beberapa daun, yaitu daun durian, mangga, susah, nangka, sawo, kami memperoleh kesimpulan bahwa daun terpanjang adalah daun mangga dengan panjang 27,8 dan daun terpendek adalah daun nangka dengan panjang 8,8. Selanjutnya urutan nama daun dari yang terpendek dimulai dari daun nangka, sawo, durian, pisang, dan mangga dengan urutan bilangan desimal terdiri adalah 8,8, 10,6, 11,8, 13,4, dan 27,8. Sudah? Oke, silakan kembali. Oke, Alif, silakan Alif. Baca kesimpulan kelompok. Dan hasil pengukuran yang telah kami lakukan terhadap beberapa daun, yaitu daun mangga, jambu, kelengkeng, sawo, dan nangka. Kami memperoleh kesimpulan bahwa daun terpanjang adalah daun mangga yang panjang 28 cm dan daun terpendek adalah daun nangka yang panjang 8,9 cm. Selanjutnya urutan nama daun dari yang terpendek dimulai dari daun nangka, jambu,
18,7 dan 28. Udah? Terakhir pokoknya Adina sudah kan? Dibaca kesimpulannya. Dari hasil pengukuran yang telah kami lakukan terhadap beberapa daun, yaitu daun manggis, lengkeng, alpukat, jambu, dan sabuk, kami memperoleh kesimpulan bahwa daun terpanjang adalah daun manggis dengan panjang 21,1 cm dan daun terpendek adalah daun jambu dengan panjang 11,2 cm. Selanjutnya, urutan nama daun dari yang terpendek dimulai dari daun jambu, daun sawo, daun alpukat, dan daun lengkeng dan daun manggis. Dengan urutan bilangan desimal terkecil adalah 11,2, 14,2, 14,5, 17,1, 17,7, dan 21,1. Baik. Oke, terima kasih karena sudah menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Ya, Pak Guru kasih tanggapan yang pertama. Yang pertama, ketika kita berbicara bilangan desimal, salah ya, kalau Ali tadi ada daun yang panjangnya 28. Harusnya misalnya itu 28,6. Karena ada tanda komanya di belakangnya. Karena kita sedang membicarakan bilangan desimal. Kemudian yang kedua, ketika kita menyebutkan ukuran, harus ada satuannya di belakang. Karena kita menggunakan penggaris yang ukurannya cm, dan waktu tadi kelompok Alif sama kelompoknya Aldi itu nyebutin panjangnya adalah 11,2 cm. Nggak boleh bilang 11 aja. 11,2 nggak boleh, harus ada sentimeternya. Harus lengkap disebutkan. Biar orang yang mendengarkan kalian menyimpulkan tidak bertanya ini senti apa kilometer dan lain. Paham? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan hari ini? Tidak. Cukup? Cukup hari ini? Kalau cukup, kamu simpulkan pelajaran hari ini ya. Walaupun ya, daun yang kalian ukur itu sama misalnya setiap kelompok, tapi akan menghasilkan ukuran yang berbeda. Walaupun sama nama daunnya, tergantung yang kalian ambil daunnya itu udah apa lain. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui atau membandingkan, misalnya kalian mau tahu jarak rumah yang jauh itu rumahnya Najib atau rumahnya Aldi, kalian nggak perlu tuh ke rumahnya Najib dulu, ke rumah Aldi nggak perlu. Cukup kalian tahu jaraknya berapa, kalian akan bisa membandingkan. Itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kemudian selanjutnya ya, kita akan refleksi pelajaran kita hari ini. Silakan ditulis di buku masing-masing. Silakan ditulis yang pertama, apa manfaat pembelajaran hari ini. Menurut kalian manfaatnya apa sih hari ini? Silakan pakai bahasa kalian. Manfaatnya apa yang kalian pelajari hari ini, terus nanti pada pembelajaran berikutnya yang kalian harapkan.
tulis manfaatnya apa, kira-kira satu aja cukup. Terus apa harapan kalian di pembelajaran berikutnya? Tulis manfaatnya kira-kira apa? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because
ayah atau orang tua. Jadi sebelum kita tutup hari ini dengan doa, doa kalian, tolong dikerjakan nanti di rumah. Yang akan dikerjakan di rumah nanti. Oke, silakan dilakukan dulunya. Rapikan bukunya, rapikan daun-daunnya. Lalu bisa kasih rempahnya tadi. Silakan duduk rapi untuk berjanji, jangan pindah. Silakan Aldi.